Di sanalah Rian menghabisi semua korbannya. Yo, what's up bro, balik lagi bareng gua Ian. Gimana kabarnya bro? Sehat dan sukses terus lah ya pastinya. Gua doain biar semuanya sehat terus, sukses terus juga. Oke, di video kali ini gua masih bahas soal pembunuhan, masih bahas soal serial killer, pembantaian lah ya intinya. Gak tau nih, akhir-akhir ini gue lagi suka bahas soal pembunuhan karena biar memacu adrenalin gitu anjing, dan ya gitulah pokoknya. Tapi beda dengan kasus yang kemarin, kasus kali ini yang akan gue bawain, yang akan gue ceritain itu bisa dibilang masih muda, gak terlalu tua kayak kasus yang Pak Suwirjo kemarin. Kali ini kasus yang akan gue bawain, kasus yang akan gue ceritain, yaitu kasus Rian Jombang. Nama Rian Jombang kembali mencuat lagi, kembali muncul ke permukaan lagi setelah kasusnya itu dibandingkan dengan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Pak Mahfud MD. Tapi di sini gue gak akan bahas soal itu. Di sini yang akan gue bahas adalah profil Rian Jombang dan kasusnya sendiri. Mungkin udah banyak di luar sana atau YouTuber lain juga, konten kreator lain yang bahas soal kasus Rian Jombang ini. Tapi di sini gue akan ceritain kasus Rian Jombang dengan versi gue sendiri. Tapi sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kita doain dulu untuk semua korban yang dibunuh oleh Rian Jombang. Semoga diampuni semua dosanya dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Dan untuk Rian Jombang sendiri, gua doain semoga dosanya juga diampuni, tobatnya juga diampuni, dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. So, tanpa lama-lama, tanpa banyak bacot, basa-basi, tek-tek bengek, segala rupa, intena malah, kita langsung aja ke ceritanya. Rian Jombang atau yang bernama lengkap Ferry Idam Heriansah adalah pria kelahiran Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 Februari 1978. Beliau merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Sebenarnya Rian Jombang ini mempunyai karakter yang baik, ramah, sopan, juga tidak pernah bergaul dengan anak-anak nakal di kampungnya. Apalagi saat masih kecil, Rian Jombang ini pernah mondok cukup lama di salah satu pesantren yang gak bisa gua sebut namanya. Masa kecilnya beliau habiskan untuk belajar ilmu agama, dan di pesantren inilah kelebihannya mulai terlihat, mulai muncul, yaitu beliau mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya atau dibandingkan dengan santri-santri yang lainnya. Satu persatu prestasi yang cukup membanggakan berhasil beliau raih. Makanya gak heran jika saat itu beliau berhasil masuk ke SMP terfavorit dengan sangat mudah tanpa suap. Sama halnya seperti di pesantren, di SMP ini juga beliau berhasil meraih satu persatu penghargaan yang cukup membanggakan. Tapi disinilah keanehan mulai terlihat dari sosok Rian Jombang. Rian lebih suka bergaul dengan anak-anak perempuan, juga aktif di bidang kesenian yang identik dengan perempuan, seperti menari dan juga berdandan. Bahkan gaya bicaranya pun berubah menjadi gemulai. Istilah kata beliau berubah menjadi cowok tulang lunak. Tapi beliau masih tetap menjadi sosok Rian yang pintar dalam prestasi belajar, yang selalu mendapatkan peringkat ke-1. Lagi-lagi karena kepintarannya, beliau berhasil masuk ke SMA terfavorit di Jombang tanpa keringat dan suap. Tapi karena kelainannya yang menjadi cowok tulang lunak, ini kurang bisa diterima oleh lingkungan barunya. Rian seringkali mendapatkan ejekan atau bulian dari temannya karena kepribadian beliau yang gemulai. Saking banyaknya ejekan dan bulian yang Rian terima, beliau seringkali melampiaskan kekesalannya di rumah. Bahkan ibunya sendiri mengaku pernah dilempar gelas oleh Rian. Plok, gitu patut anjing ke indung teh. Sehingga hanya 1 bulan bersekolah, Rian memutuskan untuk pindah ke sekolah lain. Tapi di sekolah barunya
dia hanya bertahan 1 semester karena mendapatkan perlakuan yang sama dari sekolah lamanya. Karena selalu mendapatkan perlakuan yang sama inilah yang membuat beliau selalu berpindah-pindah sekolah dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya. Nah anjing ini sebenarnya ya yang gua juga benci sama hal ini ya. Sebenarnya tuh kalau misalnya ada yang beda gitu kan dari kepribadian seseorang atau dari karakter seseorang, udah anjing gitu kan, gak usah dibully gitu. Toh juga gak mengganggu gitu kan, gak bikin rugi gitu kan. Selama ya emang orangnya kayak gitu juga ya udah gitu kan. Selama orangnya juga baik, bisa ngehargain orang, sopan juga, ramah juga, kenapa harus dibully gitu kan? Yang harusnya kan dirangkul gitu kan, ditemenin gitu kan, bukan malah yang beda tuh dibully anjing. Dari sekian banyak sekolah, hanya 1 sekolah di Jakarta yang dimana lingkungannya bisa menerima beliau dalam tanda kutip oleh kalangan homoseksual. Dan Rian pada akhirnya lulus di sekolah tersebut pada tahun 1996. Mungkin sebagian dari lu ada yang bertanya-tanya kenapa orang yang notabene lulusan pesantren itu bisa mempunyai kepribadian yang aneh, bisa memiliki kepribadian yang gemulai atau cowok tulang lunak. Nah, sebenarnya di sini nih awalnya. Menurut kedua orang tuanya, sikap atau kelainan aneh pada Rian ini terjadi setelah pulang liburan dari Yogyakarta. Saat itu Rian yang masih kelas 3 SMP berkunjung ke salah satu pantai yang ada di Yogyakarta, yaitu Pantai Parangtritis bersama keluarganya. Saat sedang berlibur di sana, Rian bersama sepupu dan juga kakak tirinya ini menemukan sepasang boneka. Boneka laki-laki ini disimpan oleh sepupunya, sedangkan boneka perempuan itu disimpan oleh Rian. Gak berselang lama setelah beliau menyimpan boneka perempuan tersebut, kelainan aneh mulai terlihat dari diri seorang Rian. Semakin hari, sikapnya yang seperti perempuan ini semakin parah. Bahkan beliau sampai mengalami stres dan harus dirawat di salah satu rumah sakit selama 2 minggu. Dirasa pengobatan medis tidak banyak membantu kepada diri seorang Rian. Orang tuanya memutuskan untuk membawa Rian ke seorang kiai. Dan sang kiai mengatakan bahwasannya boneka perempuan yang Rian simpan itu harus segera dikembalikan ke Pantai Parangtritis. Orang tua Rian yang mendengar perintah dari sang kiai ini langsung bergegas untuk mengembalikan boneka yang Rian simpan tanpa sepengetahuan Rian. Tapi walaupun begitu, anehnya Rian bisa mengetahui bahwasannya boneka perempuan yang sangat dia sayangi ini sudah berada di tempat asalnya, yaitu di Pantai Parangtritis. Rian langsung mengamuk layaknya orang yang keasupan jurik jarian. Bahkan beliau sampai mau membunuh ibunya sendiri menggunakan pisau. Gara-gara boneka lo anjing mau bunuh ibu sendiri. Nah itulah awal mula kelainan yang dimiliki oleh Rian. Sekarang kita balik lagi ke masa Rian yang sudah dewasa. Rian yang saat itu sudah dewasa ini sudah tinggal di kota dan sudah mempunyai 2 gebetan yang sama-sama menyukai kontol atau menyukai sesama jenis. Yang satu bernama Heri Santoso dan yang satunya lagi bernama Noval. Hubungan di antara mereka baik-baik saja selama beberapa saat sampai Heri yang saat itu mendatangi atau mengunjungi Rian di apartemennya ini tidak sengaja melihat foto Noval dan Heri mengaku kepada Rian bahwa beliau sangat tertarik dengan ketampanan yang dimiliki oleh Noval. Heri yang saat itu sudah kabung bulengan atau sudah jatuh cinta parah dengan ketampanan Noval lalu meminta Rian untuk memperbolehkannya melakukan pengencrotan atau colok bool dengan Noval. Heri bahkan sampai siap membayar untuk melakukan hal edan tersebut.
Anjing, gak tahu ya gua tuh kalau bahas-bahas yang kayak gitu geli gitu anjing. Kalau bahas-bahas yang homoseksual atau penyuka colok bool tuh edan pisan anjing. Di saat itulah rasa cemburu Rian muncul. Rian yang menolak dengan tegas permintaan Harry ini terus-terusan dirayu oleh si Harry yang keras beheng. Sampai akhirnya mereka terlibat pertengkaran. Bahkan gak cukup sampai di situ. Rian yang dipenuhi rasa cemburu dan juga rasa marah ini semakin gak terkendali. Rian lalu berlari ke arah dapur dan mengambil pisau. Tanpa babi motor. Anjing. Bahkan gak cukup sampai di situ. Mereka berdua kemudian terlibat adu fisik. Rian yang dipenuhi rasa cemburu atau rasa marah ini kemudian berlari ke arah dapur dan mengambil pisau. Tanpa basa-basi baso tahu, Rian dengan cepat langsung menusuk perut Harry. Harry pun seketika tumbang dengan bersimbah darah. Dalam kondisi yang masih sekarat, Rian lalu menyeret Harry ke kamar mandi dan meletakkan tubuh Harry dengan telentang. Rian lalu menghantam kepala Harry dengan besi dan Harry pun tewas. Untuk menutupi jejak pembunuhannya, Rian lalu memutilasi tubuh Harry menjadi beberapa bagian. Di antaranya tangan, kaki, leher, dan juga alat vital. Setelah melakukan aksi sadisnya, Rian lalu bertemu dengan Noval dan menceritakan bahwa beliau baru saja sudah membunuh Harry dengan keji. Dan Rian mengajak Noval untuk berfoya-foya dengan hasil rampasan. Tapi tanpa mereka sadari, mereka sudah melakukan hal yang cukup ceroboh. Karena dengan aksi foya-foya tersebut, polisi akhirnya bisa mengendus aksi mereka. Noval yang saat itu sedang menikmati hasil rampasan Rian ini terlacak oleh polisi menggunakan kartu ATM milik Harry yang terekam oleh kamera CCTV yang ada di ATM. Polisi pun langsung bergerak dan menciduk Noval. Noval lalu diciduk dan diinterogasi oleh polisi. Dari hasil interogasi inilah diketahui bahwa Rianlah yang sudah membunuh Harry. Polisi langsung bergerak dan gak butuh waktu lama, polisi sudah menciduk Rian. Setelah terciduk, polisi pun melakukan interogasi dan penyelidikan. Sikap Rian saat itu sangat kooperatif, bahkan dia mengaku secara terang-terangan bahwa dialah yang sudah membunuh Harry dengan kejam. Tapi beberapa polisi yang menginterogasi Rian ini menemukan adanya keanehan pada diri seorang Rian. Rian saat itu terlihat sangat senang, terlihat sangat bahagia saat tertangkap oleh polisi. Tapi meskipun begitu, polisi masih terus menggali informasi kepada Rian. Dan benar saja, pembunuhan Harry bukanlah pembunuhan anjing motor setan babi goblok. Dan benar saja, pembunuhan Harry ini bukanlah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Rian. Rian mengatakan bahwasannya beliau sudah membunuh 10 orang di kampung halamannya. Dan beliau juga mengatakan ke-10 jasad itu dikubur di belakang rumahnya. Polisi menemukan beberapa motif yang berbeda dari sekian banyak pembunuhan yang Rian lakukan di Jombang. Sebagian besar, polisi mengatakan bahwa Rian membunuh itu karena suatu alasan ekonomi atau hanya semata-mata Rian ingin menguasai barang-barang milik si korban. Para korban akan diajak ke rumahnya dengan alasan ngopi bareng. Di sanalah Rian menghabisi semua korbannya. Kabar mulai menyebar, kasus Rian mulai naik ke permukaan. Banyak dari masyarakat yang melapor bahwa kerabat mereka hilang setelah sebelumnya bersama Rian. Dari informasi yang dikatakan langsung oleh Rian, polisi langsung bergerak ke rumah orang tua Rian. Polisi lalu membongkar
bekas kolam ikan yang berada di belakang rumah Rian. Dan polisi menemukan 4 jasad manusia. Di samping itu, polisi masih terus mencari sisa 6 korban yang belum ditemukan. Setelah cukup lama mencari, polisi pada akhirnya bisa menemukan jasad ke-6 korban yang Rian bunuh. Meskipun sebagian dari mereka hanya tinggal tulang belulang. Rian membunuh tanpa pandang bulu. Pria atau wanita beliau bunuh. Bahkan salah satu korban Rian itu ada anak kecil yang masih berusia 3 tahun. Polisi masih terus melakukan penyelidikan kepada Rian. Apakah Rian ini mempunyai gangguan kejiwaan atau enggak? Dari hasil penyelidikan, salah satu dokter yang bernama Roni Subagjo ini mengatakan Rian ini normal, tidak mempunyai gangguan psikotis. Tapi Rian ini mempunyai tanda-tanda psikopat. Karena Rian ini membunuh dengan sadar. Dan beliau juga sadar dengan akibatnya. Setelah menjalani berbagai tes dan juga berbagai penyelidikan, Rian pada akhirnya dijatuhi vonis mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April tahun 2009. Rian sempat mengajukan banding dan kasasi, tapi semua usahanya itu ditolak oleh pengadilan. Bahkan Rian sampai menyorot presiden saat itu dan mengajukan peninjauan kembali kasusnya ke Mahkamah Agung. Tapi semua usahanya itu juga sia-sia karena Mahkamah Agung tetap menjatuhkan vonis mati kepada Rian. Oke, itulah kisah dari seorang Rian Jombang, pembunuh berantai yang mempunyai kelainan gemulai atau mempunyai kelainan homoseksual. Maaf banget kalau semisal dari cerita yang gua bawakan itu ada yang kurang atau bahkan salah. Gua mohon koreksi gua di kolom komentar. Thank you gede buat lu yang udah klik video ini, apalagi yang udah nonton video ini sampai beres. Lu balad aing pisan. Segitu aja buat video kali ini. Terakhir, gua Ian. Thank you gede.